Oke, teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog nih. Di luar lagi hujan, jadi kalau ada suara-suara hujan gue minta maaf. Balik lagi di segmen This Bike gitu ya. Gue bikin video lagi karena Sabi tuh punya motor baru, teman-teman. Kayaknya katanya sih buat bininya. Kita lihat aja. Beneran buat bininya apa hanya modus nih? Kita lihat aja ya. Jadi Sabi tuh sekarang punya MT-25 Old sama Vespa LX 150. Nah, yang baru ini Vespa LX 150 bener-bener baru, gres dari dealer 2025. Jadi yang udah IZ ya. Nah, kita lihat aja nih beneran buat bininya apa buat dia nih gitu ya. Jadi kalau next San Mori nih dia pakai tuh Vespa, berarti lu tahu sendiri ya gitu. Nah, tapi dari situ gue tuh kayak teringat gitu ya. Gue sebenarnya pengen banget bikin video mengenai Vespa gue gitu yang tidak terdokumentasikan dengan baik di channel ini gitu. Gua itu sempat punya Vespa, pernah punya Vespa GTS 150 itu kalau nggak salah tahun 2019-2020 gitu. Nah, Vespa GTS ini gua beli itu dalam keadaan yang setengah lah gitu, setengah oke, setengah enggak gitu. Kenapa gue bilang setengah? Karena jadi kurang prima waktu itu. Dan tapi ya itulah serunya, kita jadi banyak tahu, jadi banyak ilmu lagi. Gara-gara apa? Ya betul, nyebokin bekas motor orang. Jadi ya berkesan banget sih gitu ya. Kita ngomongin soal jerih payahnya dulu kali ya, soal motor ini. Jadi motor ini tuh sebenarnya menggantikan motor SM V16. Nah, kalau kalian mau tahu apa itu motor SM V16, sebenarnya kalian bisa nonton video ketika gue menjualnya dan video short di YouTube ini juga ketika gue memamerkan aksesoris-aksesoris yang melekat pada motor itu. Nanti kalian bisa akan tahu apa itu motornya. Gue jual itu dan gue langsung beli Vespa GTS ini gitu ya. Dengan pertimbangan Vespa GTS ini adalah satu-satunya Vespa di line up Vespa yang normal gitu ya, yang ada di market Indonesia lah gitu ya. Yang secara postur, secara besarnya, secara size-nya itu oke untuk gue gitu, itu pantas untuk gue. Singkat cerita, gue langsung cek tuh unitnya segala macem gitu ya. Gue langsung bawa ke skuter asik, awalnya skuter asik, terus dibawa ke bengkel resminya Vespa lah, intinya kayak gitulah perjalanannya. Di skuter asik itu belum ketahuan tuh awalnya tuh, belum terdiagnos ini ada masalah gini. Cuman ngehnya itu mungkin kita perlu ganti si baterinya atau akinya. Akhirnya ganti aki. Terus di situ udah banyak lah, kayak komstirnya udah kena, terus apa namanya, shocknya udah harus ada yang direparasi, ada yang diganti kayak gitu, dan banyak baut-baut itu selek gitu ya. Nah, habis itu singkat ceritanya udah dibenerin semua di skuter asik, terus habis itu udah sempet dibawa San Mori dan lain-lain, mati lagi bos, motornya mati lagi. Akhirnya dibawa ke bengkel resmi Vespa dan didiagnosis bahwa motor itu ya kalau nggak salah bagian ECU-nya atau apanya itu udah kena gara-gara pergantian klakson gitu ya. Akhirnya harus ganti itu dan ganti klakson. Pokoknya total semua tuh habis 5 jutaan. Nah, setelah udah enak, udah bagus segala macem, ya gue pakai terus itu motor. Jujur ini baru kesenangannya ya. Motor Vespa GTS ini adalah motor Vespa ternyaman untuk gue pribadi ya, selama gue pernah pakai. Karena sebelum Vespa GTS ini gue pernah memiliki motor Vespa Sprint tahun 2015 kalau nggak salah. Itu merupakan motor yang udah cukup nyaman, tetapi si Vespa GTS ini lebih nyaman lagi gitu ya. Entah karena size-nya, karena mesinnya, karena lebih baru atau gimana, gue nggak paham. Cuman yang jelas Vespa GTS ini memang nyaman gitu ya. Dan surprisingly, gue tuh kepikirannya adalah CC 150 dikasih bobot sebesar ini. Bayangin aja, bobot Vespa biasa aja itu udah lumayan berat ya teman-teman. Apalagi Vespa GTS yang segendut itu gitu ya. Jadi
gua udah bayangin berapa beratnya, dan si mesinnya ini cuma 150 gitu ya, 150 something lah ya, 4 valve. Gua awalnya tuh skeptis gitu loh sama performance-nya. Ternyata gue salah. Performance-nya itu malah bagus, teman-teman. Bagus, dan karena ketemu sama, jadi power to weight rasionya itu menurut gue cukup, menurut gue pas. Jadi dia nggak hanya high performance tapi juga jejak atau stabil kalau dipakai untuk ngebut dibandingkan dengan Vespa varian lainnya gitu. Cuman memang kalau dibandingin sama motor-motor Jepang, apalagi kayak Vario 160 gitu ya, PCX 160, ADV 160, ya nggak bisa terlalu ngejar ya kalau masih standar. Karena kan secara bobot juga sudah beda, bobot dan dimensi juga sudah beda, dan menurut gua untuk stoknya aja tuh, HP-nya aja di antara mereka itu udah sangat berbeda gitu. Jadi menurut gua gak apple to apple ya. Memang Vespa itu kan lebih ke fashion, lebih ke apa namanya, style gitu ya. Tapi menurut gua itu untuk motor fashion, motor style, motor urban kayak begitu, itu performance-nya itu di atas ekspektasi gua, teman-teman. Jadi gua senang banget sama tuh motor. Bagasinya juga lumayan lega, bisa bawa beberapa barang gitu ya, yang kita butuhin untuk dibawa sehari-hari atau saat kita beraktivitas kerja atau apapun itu, kuliah, kerja, dan lain-lain, tuh aman banget, teman-teman. Dan Vespa GTS ini juga punya ABS kan ya, dia udah ABS, pokoknya fitur-fiturnya semua udah lengkap. Nah, memang di varian Vespa GTS ini, di tahun itu dia belum keyless, teman-teman. Cuman dia sudah keyless di bagian bagasi. Jadi bagasi itu bisa tinggal kita pencet dengan remote, itu sudah bisa terbuka gitu. Walaupun memang nggak langsung kebuka full ke atas, kita tetap harus mengangkat secara manual terlebih dahulu. Tetapi menurut gue itu udah salah satu kemajuan yang berarti dari fitur yang dimiliki oleh Vespa pada tahun itu. Untuk urusan suspensi, alhamdulillah sih gue dapet dengan kondisi ya yang paling parah ya cuma suspensi depan, suspensi belakang masih oke. Jadi setelah gue benerin semuanya, terasa bahwa suspensi originalnya itu emang sangat baik, bekerja sangat baik, dan membuat kita merasa dimanjakan gitu loh. Kayak gue ngelewatin speed bump yang tajam, itu selalu merasa lebih enak menggunakan motor itu ketimbang motor ADV 160 gua sekalipun. Gua nggak tahu apa sebabnya, apa yang mengakibatkannya sehingga dia bisa meredam lebih baik daripada ADV 160, tapi yang jelas yang gua rasa adalah seperti itu, teman-teman. Nah, palingan ya, yang gua highlight adalah posisi riding yang memang nggak serileks maxi scooter Jepang gitu ya. Dia memang masih agak kaku, tetapi getaran atau vibrasi juga minim di bagian setir. Dan itu merupakan hal yang lebih positif dibandingkan dengan skuter Jepangan yang mungkin sekelasnya kali ya gitu juga. Karena memang kayak ADV gitu, kadang masih suka ada getar gitu kan. Nah ini kalau ini getarannya lebih minim. Tapi yang gua kurang suka itu adalah joknya. Karena joknya itu menurut gua cukup keras ya, temen-temen. Walaupun seiring lu pakai jalan, itu akan berasa sih tertolong oleh shock belakang sekali lagi. Cuman kalau misalnya lu duduk, apalagi pas macet-macetan, itu berasa banget di pinggang itu sakit, temen-temen ya. Nah, itu sih. Sama dia agak sedikit boros gitu ya. Ya, nggak bisa komplain juga ya. Oke, nah, abis itu skornya buat motor ini itu, ini jelas layak dibeli dalam kondisi second ya. Skornya untuk motor ini di 7,5/10. Itu oke loh, itu oke. Dan kenapa gue kasih 7,5/10? Karena itu tadi sih, performance-nya di luar ekspektasi gue, kenyamanannya juga baik untuk ukuran Vespa gitu ya. Hal-hal lainnya juga oke lah semuanya.
Cuman minusnya ya spare part lebih mahal, terus abis itu agak rewel ya, jadi lu nggak bisa sembarangan tuh kalau di Vespa gitu ya, nggak bisa ubah-ubah sembarangan. Sama dia boros ya, lebih boros dibanding motor sekelasnya, tapi overall enak banget dan gue rekomendasikan banget. Jadi segitu aja untuk segmen Disbike kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.